Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang asas-asas sistem pemerintahan dalam hukum Islam. Berhubung asas-asas sistem pemerintahan dalam hukum Islam hanya ada 5, kami akan menambahkan yaitu asas-asas sistem pemerintahan dalam hukum secara umum. Yang pertama yaitu definisi. Asas-asas adalah suatu prinsip landasan berpikir, dapat juga diartikan sebuah kebenaran, yaitu yang menjadi acuan berpikir bertindak seseorang dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Asas-asas pemerintahan juga diartikan rule of action or conduct atau foundation dan fundamental atau esensial dalam ilmu pemerintahan. Dengan demikian, asas-asas pemerintahan berbicara tentang sistem nilai pemerintahan dan fehil atau artefaknya. Yang kedua adalah pemerintahan yang baik. Adalah suatu kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan sebagai fungsi yaitu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai organisasi yang berarti mempelajari ketentuan fungsi, penugasan, kewenangan, kewajiban dari masing-masing departemen, badan, dinas, instansi pemerintahan. Di dalam ilmu politik biasa disebut dengan good government, dan di dalam ilmu pemerintahan biasa disebut good governance. Yang ketiga adalah hukum Islam, adalah sistem atau kaidah-kaidah Islam yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yaitu diakui dan diyakini serta mengikat terhadap pemeluknya, seperti Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah historis. Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara atau pemerintahan melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum secara yang lebih baik, maka warga masyarakat pada tahun 1950, Panitia de Monsi di Nederland telah membuat laporan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sekitar ada 23 asas. Asas-asas pemerintahan yang baik sudah jelas dianut di Indonesia, karena hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh produk hukum Belanda, sehingga wajar jika juga diterapkan di Indonesia. Namun perlu ditegaskan bahwa asas-asas pemerintahan yang baik tersebut belum pernah dituangkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan sebagai asas-asas umum pemerintahan, sehingga kekuatan hukumnya secara yuridis formal belum ada. Namun di sisi lain, penduduk Indonesia yang mayoritas menganut ajaran agama Islam tentu punya sistem hukum yang juga berkaitan dengan pemerintahan serta dalam pelaksanaan pemerintahannya. Asas-asas pemerintahan. 1. Asas belajar dari sejarah. Menyadari bahwa rantai sebab akibat kejadian pemerintahan tidak bisa dipotong. Aktor yang menjadi pejabat sebuah jabatan bisa berubah, namun pemerintahan akan terus berjalan. Begitu seseorang yang menerima jabatan, maka ia akan mewarisi tanggung jawab, kegagalan, serta keberhasilan pendahulunya. Jika gagal, mereka tidak boleh mengkambing-hitamkan masa lalu. Sebaliknya, jika ia berhasil, maka tidak perlu bertepuk dada, karena setiap aktor pemerintahan harus memikul beban sejarah. Yang kedua, kemudian asas-asas memandang jauh ke depan, yaitu pemerintahan yang visioner, memiliki visi serta memiliki kemampuan nafiah atau revelatory, profetik, dan kualitas yang unggul. Kemudian yang ketiga, asas kepastian dalam perubahan. Kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Bingkai adalah hukum positif. Dengan masyarakat yang majemuk serta dinamis, maka kontrol pemerintah serta evaluasi yang secara terus-menerus sangat diperlukan agar terjadi lingkaran kebajikan atau the virtuous circle. Kemudian yang keempat, asas berpikir panjang. Artinya memandang suatu hal dalam kerangka menyeluruh baik dari aspek hukum, metodologi, filsafat, logika, dan banyak teoritis umum lainnya dalam suatu kebijakan. Kemudian yang kelima, asas keserasian, tujuan, motif, cara, dan alat. Hubungan antar motif, tujuan, dan cara atau alat. Input atau motif ke proses atau cara atau alat, ke output atau hasil untuk mendapatkan tujuan,
dan menghasilkan sebuah manfaat. Kemudian yang keenam, asas profesionalisme. Di Indonesia, profesionalisme lebih dihubungkan dengan ketaatan atau kepatuhan pada birokrasi, walaupun juga di Indonesia pegawai dibagi menjadi dua kelompok, yaitu horizontal serta vertikal. Yang secara vertikal meliputi tenaga struktural dan tenaga non-struktural, dan yang secara horizontal meliputi kelompok profesional dan non-profesional. Kemudian yang ketujuh, asas tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab dalam arti luas, bukan hanya accountability. Pertanggungjawaban ini selanjutnya berhubungan dengan berbagai pegangan pemerintahan yang telah dikemukakan dalam kibernologi, teologi pemerintahan. Misalnya, tanggung jawab sebagai asas berarti bukan saja setiap aktor pemerintahan bertanggung jawab atas tugas dan pelaksanaannya saja. Kemudian yang 8, asas dengan sendirinya. Dengan adanya asas omnipresence tersebut, diharapkan tiada urusan tanpa pengurus, tiada perubahan tanpa aturan, tiada masalah tanpa penyelesaian. Pengurus dan pengaturan itulah pemerintahan dan pelakunya pemerintah. Dan pada saat masyarakat tidak berdaya, di sana pemerintah hadir untuk memberikan pertolongan serta pelayanan tanpa diminta. Dan asas ini berkaitan dengan asas omnipresence. Kemudian yang ke-9, asas kepatuhan. Yang ke-10, asas nobis oblique. Yang ke-11, asas kebijaksanaan. Yang ke-12, asas tatuang asi. Yang ke-13, asas good governance. Yang ke-14, asas keadilan atau kewajaran. Kemudian yang ke-15, asas kepastian hukum. Yang ke-16, asas discretion. Yang ke-17, asas fresh information. Yang ke-18, asas keterbukaan. Yang ke-19, asas keutamaan. Dan yang ke-20, asas persatuan dalam perbedaan. Bagaimana Islam mengatur tentang asas-asas pemerintahan? Yang pertama, untuk penyelenggaraan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, Al-Quran mengemukakan 4 prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dan sistem politik. Yang kedua, Al-Quran mengemukakan 4 prinsip penggunaan kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintah, yaitu yang pertama, asas amanat, asas keadilan atau keselarasan. Yang ketiga, asas musyawarah dengan referensi Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, asas ketaatan. Yang ketiga, seperti yang tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajuan yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang keempat, dan seperti juga tertera di Quran Surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlain pendapat sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik baginya. 1. Asas amanat. Yang dimaksud amanat di sini adalah kewajiban setiap orang untuk beriman dan menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, baik amanat dari Tuhan maupun dari manusia. Pada sisi lain, sesuai dengan sebab turunnya Quran An-Nisa ayat 58, klausa tersebut bermakna khusus, yaitu kewajiban seseorang pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan terhadap mereka, yaitu kekuasaan politik ataupun pemerintah. Disinilah dapat dikatakan bahwa ayat memperkenalkan tanggung jawab terhadap sebuah kekuasaan politik. 2. Asas keadilan. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil. Ungkapan penetapan hukum. Hukum dalam ayat di atas mencangkup pengertian membuat dan menetapkan hukum. Secara kontekstual, perintah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tapi ditujukan kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan memimpin orang lain. Bertolak dari pengertian adil yang telah dikemukakan dalam makalah perintah yang menetapkan hukum, pengertian adil dengan adil di sini mengandung arti agar kekuasaan politik harus berdasarkan dan bertujuan dengan memelihara martabat kemanusiaan. Asas ketaatan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah pada Rasulnya dan ulil amri dari kamu. Setelah Allah SWT mengemukakan 2 perintahnya dalam ayat yang lalu dan menegaskan bahwa perintah-perintah tersebut
adalah nasihat, maka dalam ayat dibahas dikemukakan lagi dua perintah, yaitu agar orang beriman menaati Allah dan Rasulnya, ulil amri. Namun firman Allah tidak hanya mengandung kewajiban taat kepada Rasulullah dan ulil amri, tetapi juga menjadi dasar keberadaan kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah beserta keabsahannya. Keabsahan kekuasaan amri mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijakan politik mereka putuskan sepanjang hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mempunyai kekuatan dan mengikat seluruh rakyat. Yang terakhir yaitu asas musyawarah dengan referensi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jika kamu berselisih dengan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu adalah pilihan yang terbaik. Ayat di atas tegas memerintahkan agar perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang beriman diselesaikan kembali berpedoman kepada Allah dan Al-Quran serta Sunnah. Cara penyelesaian seperti ini merupakan alternatif terbaik di antara kemungkinan penyelesaian yang ada dan memberikan hasil yang terbaik. Sedangkan esensi dari musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijakan politik dan pemerintahan.